Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi kemarin aku lihat kalian banyak nih yang request pengen aku bahas film The Monkey. Film ini emang baru rilis Februari 2025 ini dan emang viral juga ya di sosmed. Udah pada nonton belum? Nih aku mau ceritain spesial buat kalian. Film ini bakal nyeritain tentang boneka monyet psikopat pembawa kematian. Dan korbannya bakal random aja gitu, bisa meninggal secara tragis gara-gara boneka psikopat itu. Kalian siapa yang suka ngoleksi boneka? Hati-hati ya. Oh ya, sebenarnya aku tuh juga baru bahas film tentang boneka psikopat yang gak kalah serem. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Kalau kalian berani, tontonnya itu juga deh. Ya udah, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi awalnya ada seorang pria yang kelihatan panik banget datang ke sebuah toko. Dia bilang katanya dia pengen ngebuang boneka monyetnya. Pokoknya terserah deh bonekanya mau dihancurin atau diapain. Yang penting cepet-cepet menghilang. Karena kalau boneka monyetnya ini bunyiin drum yang ada di badannya, sesuatu yang buruk bakal terjadi. Si pemilik toko ngiranya pria ini asal ngomong doang ya. Sampai tiba-tiba boneka monyet ini gerak sendiri ngebunyiin drumnya. Abis itu kalian lihat nih ya, ada tikus yang kebetulan ngegigit tali. Dan entah gimana sebuah panah yang ada di toko itu tiba-tiba lepas. Langsung kena ke si pemilik toko, langsung meninggoy. Waduh, boneka monyetnya beneran serem kan guys. Pria ini makin yakin mau musnahin boneka itu. Jadi akhirnya dibakar nih sampai meleleh. Dan ceritanya lanjut. Pria itu ternyata punya anak kembar guys, yang cupu pakai kacamata namanya Hall. Sementara yang keren tapi songong nih namanya Bill. Dari kecil mereka berdua gak pernah akur. Selalu aja Bill iseng ngegangguin Hall. Gara-gara sering diganggu, Hall tuh kadang suka berharap supaya Bill hilang aja. Ya, tapi gimana pun walau sering kesel, mereka berdua tetap saudara kan. Nah, ternyata sejak ayahnya ngebakar boneka, si ayah udah gak pernah pulang lagi. Istri dan anaknya nyari kemana-mana tapi gak ketemu. Jadi ya udah lama-lama si ayah dianggap udah meninggal aja. Ya mungkin aja sih, mungkin udah jadi korban boneka psikopat itu. Karena ayah mereka dulu pilot, sering pergi ke berbagai tempat. Di lemari si ayah ada banyak barang kan. Hall dan Bill ngebuka isinya. Boneka monyet yang waktu itu udah dibakar, entah gimana muncul lagi dong nih. Di belakang boxnya juga ada tulisan yang malah ngasih instruksi kunci bonekanya harus diputer biar nanti drumnya bunyi. Di situ tertulis nanti bakal terjadi sesuatu. Biasa ya, bocil-bocil kepo. Bill langsung ngerebut boneka itu, terus dia puter kuncinya. Nggak terjadi apapun. Bill pikir bonekanya rusak kali ya. Bonekanya dia lempar. Bill bete lah gak mau main. Dan keesokan harinya karena si ibu harus pergi kerja, Bill dan Hall akhirnya pergi nih sama pengasuhnya. Pas masuk mobil, Hall bingung. Kok boneka monyetnya di dalam mobil? Hall gak mau mikirin lah, mungkin kembarannya kali ya yang bawa. Gak lama 3 orang ini sampai tujuan. Mereka makan di restoran yang ada atraksi kokinya gitu. Awalnya semua orang kelihatan happy-happy aja. Sampai tiba-tiba tanpa mereka sadari, boneka monyet yang ada di mobil ternyata baru gerak mukul-mukul drumnya. Dan bersamaan dengan itu, entah gimana pisau yang dipakai si koki melesat dong. Kepala si pengasuh langsung copot. Di pemakaman, 2 bocil ini masih shock banget. Ibu mereka berusaha nenangin. Katanya yang terjadi ke pengasuh mereka ya emang udah takdir. Udah tenang-tenang gini, si Bill malah bikin ulah. Seperti biasa, dia ngejelek-jelekin Hall supaya diganggu di sekolah. Pas pulang lagi bete, Hall bingung kok bonekanya ada di kamar. Di situ Hall kayak punya firasat.
boneka ini kayaknya terkutuk deh. Mungkin kematian pengasuh mereka ada kaitannya sama boneka ini. Ya, tapi karena kelihatan kayak lagi ngomong sama boneka, Bill langsung ledekin Hall. Ngeselinnya di sekolah, Bill juga nyeritain tentang itu. Hall jadi diganggu lagi, dia dilemparin pisang karena udah kesel banget sama kelakuan saudaranya. Pulang-pulang, Hall langsung muter kunci boneka monyetnya. Dia yang emosi bilang dia pengen Bill meninggal aja. Dan gak lama boneka monyet ini gerak mukul drumnya. Di saat bersamaan, si ibu yang lagi masak tiba-tiba aja meninggal. Hall akhirnya sadar kalau boneka monyet itu beneran terkutuk. Setiap kuncinya diputer dan monyetnya mukul drum, seseorang bakal mati. Dan targetnya tuh random, suka-suka si bonekanya. Karena ngerasa bersalah ibunya meninggal gara-gara boneka itu, Hall akhirnya berusaha ngancurin bonekanya. Pas tangan bonekanya copot, tiba-tiba keluar kayak cairan hitam. Aneh banget kan, seolah bonekanya itu hidup. Lanjut ya, karena sekarang Hall dan Bill udah yatim piatu, mereka akhirnya pindah keluar kota, tinggal bareng sama paman dan bibinya. Baru aja nyampe, boneka monyet itu muncul dalam keadaan utuh, gak rusak sama sekali. Lah, padahal sebelumnya kan udah jelas-jelas udah dihancurin. Di situ Hall akhirnya cerita kalau boneka monyet itu sebenarnya terkutuk. Setiap kuncinya diputer, pasti bakal ada orang yang meninggal. Bill yang gak percaya. Dia langsung muter kunci bonekanya kan buat ngebuktiin. Pinter bener, si paman jadi meninggal dong keinjek kuda. Supaya gak ada korban lagi, Hall dan Bill akhirnya sepakat ngubur boneka itu di sumur yang dalam. Mereka cuma bisa berharap boneka itu gak akan neror lagi. Gak kerasa 25 tahun udah berlalu. Di suatu malam, si Bibi yang sekarang tinggal sendirian kayak ngedenger suara gitu. Pas dicek dia malah gak sengaja jatuh dan wajahnya jadi penuh ketancep kail pancing. Sakit sih, tapi masih hidup. Tiba-tiba dia nyium kayaknya kompor gasnya bocor deh. Lah, pas dicek kompornya ngeluarin api, langsung kena wajah si Bibi. Dia berusaha nyelamatin diri lari keluar, malah nabrak papan dong, serem banget, langsung meninggoy. Sekarang kita bisa ngeliat Hall yang udah dewasa. Selama 25 tahun terakhir boneka itu tuh gak pernah neror. Hall ya tapi masih gak tenang, dia selalu khawatir orang di sekitarnya bakal celaka. Makanya Hall milih hidup menyendiri, bahkan ngejauh dari anak istrinya. Bilangnya sibuk kerja, cuma bisa ketemu setahun sekali. Hari itu Hall akhirnya ketemu nih sama anak istrinya. Dan anaknya yang ini guys, yang rambut keriting, namanya Piti. Sementara di rumah si Bibi yang baru meninggal, barang-barangnya ternyata dilelang gitu. Dan entah gimana, di antaranya ada boneka monyet terkutuk itu dong. Dan bisa kita lihat boneka itu dibeli sama cowok gondrong ini. Setelahnya malam itu Hall juga ngerasa gak tenang. Dia tiba-tiba aja mimpi kalau boneka itu neror lagi. Pas kebangun dia dapet telepon dari Bill. Saudara kembarnya itu tuh udah 10 tahun gak ada kabar. Di situ Bill ngasih tahu kalau beberapa hari lalu bibi mereka baru meninggal. Nah, masalahnya kata polisi kematian bibinya aneh. Bill ngasih tahu Hall, jangan-jangan boneka monyet itu neror lagi. Lagi tegang gini, mesin AC di tempat Hall nginep tiba-tiba jatuh. Listrik AC-nya nyamber ke kolam renang. Dan ada seorang wanita yang mau nyebur malah jadi korban dong, meledak. Wah, firasat Hall langsung gak enak. Kayaknya teror boneka monyet memang balik lagi deh. Hall sebenarnya pengen nganter Piti pulang ke si ibu. Si Piti tapi nggak mau guys. Dan akhirnya mereka pergi kan nih ke rumah si Bibi. Dan di situ ada petugas wanita yang bakal bantu Hall ngurus rumah warisan si Bibi ini. Wanita itu bilang kalau rumah ini dijual mungkin harganya bakal murah. Soalnya akhir-akhir ini sering terjadi kematian yang aneh di sekitar area itu. Nah, Hall langsung nanya dong ke wanita ini, dia pernah ngeliat boneka monyet gak di rumah itu? Katanya sih gak lihat, dan kebetulan di rumah itu ada satu pintu nih yang susah dibuka. Mungkin aja boneka yang dicari ada di dalam kan. Pintunya emang susah dibuka karena di dalam ada papan-papan yang nyangkut yang langsung ngenain wanita itu sampai meninggal. Polisi sampai bingung, nih kok bener-bener banyak kasus kematian aneh. Dan karena Hall ada di lokasi kejadian, dia jadi saksi yang gak boleh ninggalin kota itu. Setelahnya Hall mau ngabarin Bill kan, karena gak tahu nomornya.
Bill nyari di buku telepon. Dia malah salvok sama kontak yang tertulis monkey, yang artinya monyet. Pas dicoba telepon, plot twist banget, itu ternyata nomornya Bill. Dan terungkap kalau sebenarnya setelah mereka ngebuang boneka itu ke sumur, Bill akhirnya tahu kalau ibu mereka meninggal gara-gara Hall muter kunci boneka itu. Bill jadi nyimpen dendam sama Hall. Tapi pas balik ke sumur, bonekanya ngilang, tinggal kuncinya doang. Selama bertahun-tahun, Bill nyari keberadaan boneka itu. Sampai akhirnya kemarin dapet dari si cowok gondrong. Dan ternyata selama ini ya Bill yang tiap hari muter kunci boneka. Sebenarnya dia dendam pengen Hall yang jadi korban. Cuma bonekanya kan gak bisa diatur ya, targetnya random. Jadi ya Bill terus-terusan gagal. Bill juga akhirnya ngasih tahu semua dendamnya tentang kematian ibunya dulu. Bill bilang pokoknya dia gak akan berhenti sampai nanti Hall yang mati. Bahkan Bill punya rencana jahat. Dia pengen nanti Pitty yang muter kunci bonekanya. Kalau nanti Hall meninggalkan anaknya sendiri, balas dendam Bill bakal epic banget. Hall mau ngajak anaknya ini kabur, tapi ternyata si cowok gondrong suruhan Bill udah di depan rumah. Bill ternyata nyuruh si gondrong ngebawa Hall dan Pitty ke rumahnya. Dan setelah sampai, si gondrong nyuruh Pitty turun kan nemuin Bill. Sementara Hall disandra nih di mobil. Pitty terpaksa nurut. Dan pas masuk ke rumah Bill, ternyata di sana banyak jebakan. Bill memang jadi pria psikopat yang penuh dendam. Untungnya Pitty yang hati-hati berhasil ngelewatin jebakan-jebakan di rumah itu. Dan pas akhirnya ketemu, gak pakai basa-basi, Bill langsung nyuruh Pitty buat muter kuncinya. Sebelumnya sebenarnya si ayah udah sempet pesen supaya Pitty jangan sampai muter kunci boneka itu. Ya, tapi biasalah ya, remaja ngeyel penasaran. Pitty tetap muterin. Di saat bersamaan, karena ribet sendiri, si cowok gondrong ternyata gak sengaja ngarahin tembakannya ke sarang tawon yang gede banget di depan. Dan ya ngeri parah dah, tuh tawon-tawon langsung nyerang masuk ke mulut cowok itu. Hall langsung nyusul ke tempat Bill karena khawatir sama Pitty. Di situ Bill ngamuk banget karena masih gagal kan, Hall belum mati. Dia yang kesel maksa mukul-mukul tangan boneka monyet itu biar drumnya bunyi lagi. Bonekanya sampai kelempar dan tiba-tiba bunyiin drum kenceng dan cepet banget. Pas diintip keluar, situasi kota itu ternyata jadi kacau banget. Jadi ya kejadian barusan udah nyiptain banyak korban. Di situ Hall langsung nenangin saudaranya. Dia minta maaf untuk semuanya. Apalagi awalnya dia kan gak tahu kalau boneka itu terkutuk bisa bikin ibu mereka meninggal. Dan sekarang dendam Bill bikin orang-orang yang gak bersalah jadi meninggal. Udah saatnya Bill berhenti. Mending mereka damai, karena biar gimana pun mereka kan keluarga ya. Udah nih, Bill setuju buat damai, udah maaf-maafan, mau mulai semuanya dari awal. Kagak happy ending guys, tiba-tiba tuh bonekanya masih gerak lagi. Salah satu jebakan di rumah itu entah gimana tiba-tiba kelepas. Dan pas banget ngenain kepala Bill, langsung copot. Aduh capek dah, setelahnya kita bisa lihat kondisi kota itu bener-bener kacau banget. Saking banyaknya korban, malaikat maut aja sampai bingung. Hall dan Pitty akhirnya pergi ngebawa boneka monyet itu. Mau mereka jaga supaya mudah-mudahan sih gak ada korban lagi ya. Ya tadi ceritanya, gimana guys menurut kalian? Padahal menurut aku bonekanya kelihatan lucu loh, tapi kutukannya sih gak lucu ya. Banyak banget korban yang meninggoy, ngeri-ngeri banget. Ya kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!